Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kakak terlebih dahulu akan memperkenalkan diri kakak. Perkenalkan, nama kakak Septiani. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar pelajaran kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya pada subtema 3, energi alternatif pembelajaran 1. Adik-adik tahu nggak apa itu energi alternatif dan apa saja sih yang termasuk energi alternatif? Nah adik-adik, sebelum itu ayo kita simaklah teks berikut. Nah, sumber daya alam yang juga sumber energi alternatif di antaranya ada energi angin, matahari, dan energi air. Energi bayu atau angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin pada pembangkit listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Energi air dimanfaatkan untuk memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Adik-adik, untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Nah adik-adik, ayo kita membaca apakah energi alternatif itu. Nah, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia loh adik-adik. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Nah, apa saja kan termasuk energi alternatif itu? Jadi ada beberapa energi alternatif. Yang pertama ada energi gerak air, energi panas matahari, dan juga energi gerak angin. Nah, energi-energi ini mudah kita peroleh, murah, dan juga berlimpah. Nah, adik-adik, panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Jadi yang pertama itu ada energi air. Nah, energi air ini dapat kita manfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat PLTA. Lalu yang kedua ada energi angin. Di sini kita dapat manfaatkan energi angin ini untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau bayu atau 20 PLTB. Lalu yang ketiga, energi panas matahari. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkitan listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, jadi adik-adik, kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, adik-adik, angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Nah, salah satunya angin dapat menggerakkan layang-layang. Halo adik-adik, ayo kita berlatih. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan energi alternatif itu? Nah, adik-adik, energi alternatif ini adalah sumber energi yang berbeda dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam.
Biasanya energi alternatif lebih ramah lingkungan dan dapat diperbarui loh adik-adik, seperti energi matahari, angin, dan air. Nah, lalu yang kedua, mengapa kita perlu energi alternatif? Energi alternatif sangat penting karena bahan bakar fosil bersifat terbatas dan penambangannya merusak lingkungan. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon dioksida yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, beralih ke energi alternatif dapat membantu memitigasi dampak negatif ini. Nah, lalu yang ketiga, apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Yang pertama itu ada energi surya. Nah, energi surya ini menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik atau pemanas air. Yang kedua, ada energi angin, menggunakan kecepatan angin untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Nah, lalu yang ketiga ada hydropower atau energi hidrolik. Ini menggunakan aliran atau jatuhnya air untuk menghasilkan listrik. Nah, lalu yang keempat ada energi biomasa, menggunakan bahan organik seperti kayu atau kotoran hewan untuk menghasilkan energi. Lalu yang kelima energi gas hidrogen, menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar minyak. Lalu yang keenam, ada energi panas bumi, menggunakan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik atau pemanasan. Lalu yang ketujuh, energi gelombang air laut. Ini menggunakan pergerakan ombak atau pasang surut untuk menghasilkan energi. Lalu yang kedelapan ada energi etanol, menggunakan alkohol dari tumbuhan sebagai bahan bakar. Lalu yang keempat, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Apa ya contohnya? Nah, salah satunya adalah energi surya dapat digunakan dalam bentuk panel surya di atap rumah untuk menghasilkan listrik yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti penerangan, pemanasan air, dan pengisian baterai. Lalu yang kelima, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Apa ya akibatnya? Nah, adik-adik, tanpa energi alternatif, kita akan lebih bergantung pada bahan bakar fosil yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Ini juga akan mempercepat depresi bahan bakar fosil dan meningkatkan risiko perubahan iklim. Jadi, tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah energi alternatif merupakan solusi yang sangat penting dalam menghadapi masalah keterbatasan sumber daya energi. Energi alternatif meliputi energi surya, energi angin, dan energi air. Baiklah adik-adik, cukup sampai di sini dulu ya materi kita pada hari ini. Semoga materi kita pada hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Audio Jungle.